Halo semuanya, selamat datang kembali di vlog tugas praktikum grafika dan multimedia kelompok kami. Saya Sandi dan hari ini akan mendokumentasikan proyek bab persisting object dalam object management. Di bab pertama kita membuat sistem mekanik game sederhana, menembakkan perintah instansiasi menggunakan input get down create key. Saat kita menekan tombol C seperti ini, game akan memunculkan kubus prefab dengan posisi acak lewat random inside unit sphere, rotasi acak lewat random rotation, dan ukuran skala seragam yang bervariasi menggunakan random range. Kami juga membuat fitur new game dengan tombol N seperti ini. Nah, menggunakan fungsi begin new game, sistem akan melakukan perulangan looping untuk menghancurkan objek fisik kubus menggunakan destroy. Lalu mengosongkan daftar memory list menggunakan perintah clear agar tidak menyisakan sampah referensi kosong. Mengapa kita menggunakan struktur data list generik? Karena saat bermain kita tidak tahu berapa banyak kubus yang akan di spawn oleh pemain. Kelas list di Sivagar bekerja secara dinamis. Ia akan otomatis menyalin isi memori ke blok array baru yang lebih besar saat kapasitas tampungnya penuh. Masuk ke sistem penyimpanan. Kami memanfaatkan namespace sistem IO untuk menciptakan file binary mentah eksternal bernama savefile. Di sini lewat property application persistent data path, kami mengamankan jalur penulisan file ini menggunakan block using. Sebagai mahasiswa informatika, file binary ini sangat menarik untuk dibahas. Data tidak disimpan dalam bentuk teks biasa yang boros memori seperti JSON, melainkan ditulis dalam byte mentah. 4 byte pertama digunakan sebagai header untuk mencatat total jumlah kubus. Dilanjutkan oleh barisan blok 4 byte berturut-turut untuk menyimpan koordinat X, Y, dan Z dari setiap objek kubus. Untuk memuat data, kami menggunakan binary reader dengan fungsi read int32 untuk membaca jumlah kubus, diikuti loop read single untuk menarik koordinat floatnya. Sebelum objek dilahirkan kembali, fungsi begin new game wajib dipanggil terlebih dahulu agar data baru kita tidak menumpuk di atas objek lama. Tetapi pada tahap awal ini ada masalah. Fokus yang di-load kembali ke posisi semula, tapi rotasi dan ukurannya hancur kembali ke default per hub. Seperti kalau kita menekan tombol L, karena kita baru menyimpan data posisinya saja. Menulis kode manual seperti ini juga sangat melelahkan dan kaku. Seperti itu. Nah, untuk
Menyembunyikan detail teknis low level tersebut, kita melakukan refactor arsitektur. Kami membuat kelas pembungkus custom bernama Game Data Writer dan Game Data Reader. Sekarang kita bisa menyimpan satu koordinat vektor 3 atau rotasi quaternion utuh hanya dengan satu baris perintah pendek tanpa perlu memecah sumbu X, Y, Z-nya secara manual. Kami juga membuat kelas induk bernama Persistable Object yang dilengkapi atribut disallow multiple component. Sesuai prinsip tanggung jawab tunggal, kelas game tidak perlu pusing memikirkan cara menyimpan kubus. Kubus itulah yang bertugas menyimpan dirinya sendiri menggunakan fungsi virtual save dan load yang merekam posisi, rotasi, dan skala secara utuh. Di tahap akhir, kita menerapkan prinsip polymorphism. Kelas game diubah induknya menjadi keturunan dari persistable object dan mengesampingkan fungsi induk menggunakan kata kunci override untuk menyelamatkan seluruh daftar list kubusnya. Melalui mekanisme virtual method table atau VTable saat komponen persistent storage memanggil perintah storage save, komputer secara dinamis akan mendeteksi tipe objek anak yang sedang aktif di RAM, sehingga fungsi penyimpanan kostum milik kelas game kitalah yang akan dieksekusi secara akurat. Bisa kita lihat di layar, begitu kami menekan tombol S untuk save, misalkan kita munculkan dulu objek-objeknya, lalu kita tekan S untuk save, lalu menghancurkan seluruh isi dunia game dengan tombol N dan memuatnya kembali dengan tombol L. Nah, seluruh kubus dilahirkan kembali di posisi yang sama, kemiringan rotasi yang sama, dan ukuran skala yang 100% akurat. Kesimpulannya, melalui praktikum persisting object ini, kami tidak hanya belajar membuat fitur save load, tetapi juga memahami arsitektur object-oriented programming yang bersih, manajemen memori biner, serta kekuatan fungsionalitas metode virtual override. Sekian vlog dokumentasi tugas dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.